Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar fisika ya. Kali ini pengayaan yang akan kita bahas yaitu hukum Newton pada katrol, infus, momentum, tumbukan, dan hukum kekekalan momentum sudut. Oke, yang pertama hukum Newton pada katrol. Nah, hukum Newton ini kan berhubungan dengan gaya-gaya ya. Jadi kita ingat kembali gaya-gaya pada benda ini apa aja. Yang pertama adalah gaya berat. Nah, gaya berat kita simbolkan dengan W, rumusnya adalah W sama dengan M kali G. Kemudian yang kedua adalah gaya gesek. Oke, gaya gesek kita simbolkan F. Nah, rumusnya F sama dengan mu kali N. Ya, ini N itu adalah gaya normal. Nah, gaya normal itu rumusnya banyak nih, tergantung bendanya berada di mana. Nah, jika benda berada di bidang datar, gaya normal kita rumuskan dengan M kali G. Jika benda berada di bidang miring, gaya normal kita rumuskan dengan M kali G kali cos theta. Jika benda berada di bidang datar, kemudian diberi gaya miring, kita rumuskan dengan M kali G min F dikali cos theta. Nah, jika di bidang miringnya diberi gaya ke bawah, tanpa membentuk sudut, kita rumuskan dengan M kali G plus F. Jika gayanya ke atas, kita rumuskan dengan M kali G min F. Berikutnya adalah gaya sentripetal, yaitu gaya yang bekerja yang arahnya pada pusat lingkaran. Gaya sentripetal kita rumuskan dengan FSP sama dengan M kali ASP. Apa itu SP? SP artinya sentripetal. ASP, percepatan sentripetal, kita bisa rumuskan dengan V kuadrat per R. Maka untuk gaya sentripetal rumusnya menjadi M dikali V kuadrat per R. Gaya yang percepatan sentripetal ini juga biasanya kalau dihubungkan dengan kecepatan sudut, rumusnya adalah ASP sama dengan W kuadrat kali R. Nah, W atau omega kuadrat kali R ya. Oke, kita katrol. Nah, katrol pertama kita perhatikan gambarnya ya. Ini dua buah benda dihubungkan dengan tali dan melalui sebuah katrol. Berapa percepatan sistem ini? Kita rumuskan dengan W berat dikurangi W ringan dibagi M total. Nanti karena ada dua buah benda, mana yang lebih berat ya. Pokoknya berat dikurangi ringan. Kemudian untuk gaya tegangan talinya kita rumuskan dengan M ringan dalam kurung G plus A. Jadi tali ini kan ada yang ke benda yang lebih ringan, bisa ke benda yang lebih berat. Jadi ada dua rumus talinya, tapi nanti nilainya sama saja. Katrol yang kedua adalah bendanya ditahan meja. Jadi salah satu benda ditahan meja. Ini jika mejanya licin, maka rumus percepatannya sama dengan WA per M total. Jadi berat benda yang tidak ditahan dibagi dengan massa total. Untuk tegangan talinya ketika A, MA, G, min A. Ini untuk kalau kondisinya tidak ditahan. Kalau kondisinya ditahan, tegangan tali itu cukup rumus M dikali A. Nah, karena benda B, jadi MB dikali A. Nah, berikutnya kalau katrolnya kasar. Nah, kalau dia kasar, A-nya sama dengan WA dikurangi mu kali WB. Dibagi M total. Mu koefisien gesek ya. Nah, untuk tegangan talinya jika berpatokan pada benda yang tidak ditahan, MA, G min A sama ya. Nah, bedanya jika berpatokan pada benda yang ditahan nih, yang ada gesekan. Kalau tidak ada gesekan, MB dikali A. Tapi kalau ada gesekan, MB dikali dalam kurung A plus mu kali G. Nah, berikutnya jika tahanannya itu bidang miring. Nah, ini khusus yang licin, yaitu A sama dengan WA min WB sin theta per M total. Ini diasumsikan A-nya lebih berat ya. Jika nilai AB-nya lebih berat, maka nanti rumusnya dibalik aja. Untuk tegangan talinya MA, G, min A. Untuk yang berpatokan pada B, tegangan tali MB dikali A plus G sin theta. Contoh soal. Ini yang pertama, perhatikan gambarnya.
Dua buah benda dihubungkan tali dan melalui sebuah katrol nih. Pertanyaannya adalah berapa tegangan tali sistem ini? Diketahui untuk yang berat antara 4 dan 1, yang lebih berat adalah 4. 4 dikali 10 yaitu 40 Newton. Jadi M beratnya 4, M ringannya 1, W ringannya berarti 1 kali 10 yaitu 10. Gravitasinya 10. Ditanya, apa yang ditanya yaitu tegangan tali. Jawab, kita sebelum mencari tegangan tali, kita cari dulu percepatan sistemnya ini. Oke, W berat dikurangi W ringan dibagi M total. 40 dikurangi 10 dibagi 4 plus 1. Jawabannya adalah A-nya 6. Nah, ini belum selesai ya, karena pertanyaannya tali, tegangan tali. Kita gunakan tali ringan, jawabannya 16. Jadi M ringan G plus A. 1 dikali 10 plus 6. 1 dikali 16, 16. Nah, jika kita menggunakan rumus tali yang M berat dikali G min A. 4 dikali 10 min 6, yaitu 4 kali 4, 16. Sama saja hasilnya. Jadi kita bisa gunakan salah satunya nanti kalau ditanya tegangan tali. Oke, contoh kedua, ini ada balok A dan B. Nah, yang ditahan adalah balok A nih. Oke, yang tidak ditahan balok B. Nah, diketahuinya apa aja? Yang pertama, massa A, yaitu 5 kg. Yang kedua, massa B, balok B, massanya 3 kg. Berarti WA WB-nya 5 kali 10, 50, 3 kali 10, 30. Gravitasi kita pakai 10. Yang mau kita cari adalah percepatan balok atau percepatan sistem ini. Nah, karena ini salah satunya ditahan, jadi A-nya kita gunakan dengan rumus WB per M total. Kenapa pakai yang B? Karena yang tidak ditahan itu WB. Jadi gaya yang bekerjanya adalah WB, berat benda B. Nah, WB-nya 30 dibagi 5 plus 3. 30 dibagi 8, hasilnya adalah 3,75. Materi berikutnya yaitu momentum, impuls, dan tumbukan. Momentum dirumuskan dengan P sama dengan M kali V. Untuk impuls, I sama dengan F kali T. Hubungan momentum dengan impuls sendiri yaitu impuls itu adalah perubahan momentum. I sama dengan delta P. Oke, jadi kalau kita masukkan, gantikan rumus I-nya F kali T, kemudian rumus momentum P-nya M kali V, jadinya seperti ini, F kali T sama dengan M dikali delta P. Kemudian hukum kekekalan momentum. Nah, M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Tumbukan kita rumuskan dengan C sama dengan M1 V1 plus M2 V2 per M1 tambah M2. Jika ditanyakan kecepatan setelah tumbukan untuk benda 1, maka V1 aksen sama dengan C plus E dalam kurung C min V1. Nah, untuk V2 berarti C plus E, C min 2. V2. Ini keterangannya ya. Oke, jadi V1 benda 1, V1 aksen berarti benda 1 setelah tumbukan, ini kecepatannya. Untuk E, koefisien restitusi atau koefisien tumbukan, lenting sempurna nilainya 1, tak lenting nilainya 0, dan lenting sebagian biasanya 0, sekian. Nah, khusus untuk tak lenting, jadi mencari kecepatan setelah tumbukannya cukup pakai rumus C ini. Oke, jadi ini tak lenting kan E-nya 0, ini bakalan hilang nih. Jadi V1 aksen itu akan sama dengan V2 aksen, nilainya sama-sama C. Contoh, ada sebuah bola kasti masanya 0,1 kg dilempar horizontal ke kanan dengan kecepatan 20 meter per second. Kemudian dipukul sehingga bola berubah arah ke kiri, kecepatannya 40 meter per second. Jika kontak bola dan pemukul terjadi selama 0,001 second, maka berapakah besar impuls yang diberikan pemukul pada bola tersebut? Diketahui massa 0,1, kecepatan pertamanya 20 positif karena dia ke kanan,
Kecepatan keduanya minus 40 karena berbalik arah menjadi ke kiri. T-nya 0,001 second. Ditanyanya impuls. Oke, kita gunakan hubungan impuls dan momentum, yaitu I sama dengan delta P. Oke, kita rubah delta P-nya itu menjadi M dikali delta P. Ya, delta P itu V2 dikurangi V1. M-nya 0,1, V2 minus 40, V1-nya 20. Oke, jadi ini yang dikerjakan dalam kurung dulu, min 40 dikurangi 20, yaitu min 60. Baru dikalikan 0,1. Jawabannya adalah minus 6 Newton second. Nah, minus ini hanya menunjukkan tanda arah. Dia berarti ke kiri, nilainya 6. Nah, ini jawabannya. Oke, contoh kedua. Benda A dan benda B masing-masing masanya 2 kg dan 1 kg. Benda A bergerak ke timur 4 meter per second, kemudian menumbuk benda B yang sedang bergerak ke barat dengan laju 3 meter per second. Jika setelah tumbukan benda B bergerak ke timur 2 meter per second, nah kecepatan bola A setelah tumbukan berapa? Tuliskan diketahuinya. M1 2 kg, M2 1 kg, V1 positif 4 karena dia ke timur, V2 negatif 3 karena dia ke barat. Kemudian V2 aksen setelah tumpukan karena berbalik arah dari barat ke timur, maka V2 aksennya positif ke timur, itu positif ya. Yang mau kita cari adalah V1 aksen. Nah, ini soal menumbuk tumbukan. Tapi karena salah satu bendanya diketahui ini setelah kecepatan salah satu bendanya diketahui setelah tumbukan, maka kita gunakan bukan rumus tumbukan tapi rumus hukum kekekalan momentum, yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Kita masukkan angka-angkanya, 2 kali 4 ditambah 1 kali min 3 sama dengan 2 kali V1 aksen ditambah 1 kali 2. 2 kali 4, 8, 1 kali min 3 adalah min 3, 1 kali 2, 2. Nah, ini positif kita pindah ruaskan. Oke, menjadi negatif. Kemudian ini perkalian kita pindahkan menjadi pembagian. Maka jawabannya V1 aksen itu ada. Berikutnya, hukum kekekalan momentum sudut. Nah, ini ada orang sedang berputar. Posisi awalnya adalah tangannya terlentang. Kemudian posisi kedua tangannya merapat. Menurut hukum kekekalan momentum, itu jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi sistem gerak rotasi, maka nilai total momentum sudut sistem itu adalah tetap. Nah, kita rumuskan dengan L sebelum sama dengan L sesudah. I1 dikali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Jadi inersia 1 dikali kecepatan sudut 1 sama dengan inersia 2 dikali kecepatan sudut kedua. Contoh, ada seorang penari balet memiliki momen inersia 8 ketika kedua tangannya telentang dan 2 ketika kedua tangannya merapat. Jika pada saat kedua tangannya telentang, penari tersebut berputar dengan kecepatan sudut 3 radian per second, maka berapakah kecepatan sudut penari balet pada saat kedua tangannya merapat ke tubuhnya? Diketahui I1 8 kg meter pangkat 2, I2 2 kg meter pangkat 2, omega 1 kecepatan sudut 1 sama dengan 3 radian per second. Nah, yang kita cari adalah omega yang kedua atau kecepatan sudut 2. Kita gunakan rumus I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Jadi 8 kali 3 sama dengan 2 kali omega 2. Nah, perkalian kita pindahkan menjadi pembagian. 8 kali 3 dibagi 2, jawabannya adalah 12 radian per second. Oke, untuk lebih memperdalam materi pengayaan kali ini, silahkan dikerjakan latihan soal hukum Newton pada katros sebanyak 3 buah soal. Kemudian latihan momentum, impuls, dan tumbukan sebanyak 2 soal. Dan hukum kekekalan momentum sudut sebanyak 1 soal. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.